dibaca pada saat salat. Pertama takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Orang aku hafal Ustaz. Orang pun dihafal, tempelkan Al-Fatihah di tempat kita sembahyang. Baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang aku hafal. Mau baca, ya orang butuh ni. Punya kira-kira. Ganti Al-Fatihah ini dengan zikir. Ada solution tak? Ulang kita saling dengar. Aku orang kira Al-Fatihah itu ulang. Ada saling mengingat kebaca. Mungkin lot di antara kita. Kita ada, insyaAllah orang lot. Tapi terkadang, mohon maaf Bapak Ibu, lot kala yang memeluk agama Islam. Orang non-Islam memeluk agama Islam. Tapi karena salah berguru, pernah kejadian dulu. Pernah kejadian dulu di Bapak Ibu tak? Ditekan ke guru nak, dah wajib dihafal, dah wajib dihafal. Hamu suaka lepayah nak agama Islam ni, hanya wajib paling Kristen. Pernah kejadian seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Fatihah tidak bisa dihafal, dibaca. Tidak bisa dibaca, diganti Al-Fatihah dengan zikir. Zikir kali kita hafal. Subhanallah yang kita hafal, subhanallah. Punya kira-kira panjang seukuran dengan Al-Fatihah. Zikir baru hafal. Kira-kira kali solusinya diam. Lebih dalam kitab Al-Majuri dikatakan, diam. Kau ambil kita, Allahu Akbar, takum kita. Sedang berhukum kita. Membaca tidak bisa, menghafal tidak bisa. Diganti zikir juga tidak bisa. Diam juga tidak bisa. Kulit kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama bersyukur kita kepada Allah. Malam ini kita diberikan Allah kesempatan, kemudahan, lapang hingga kita dapat datang dari rumah kita menuju ke tempat yang mulia. Sampai-sampai dikatakan oleh Rasulullah berpesan kepada sahabat, jika engkau lewat di taman surga, maka berhentilah, kata Rasulullah. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, di dunia lepana taman surga? Lot, kata Rasulullah, karya ya Rasulullah, ialah majlis seperti ini. Majlis ilmu, tidak ada perbuatan yang sia-sia. Maka langkah kita akan diangkat menjadi penghapus dosa. Kalau memang niat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan di samping ini niat kita untuk menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar dari rumah menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah,
maka dihitung seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Maka bersyukur kita ibu, bapak dengan ucapan alhamdulillah ya rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu nikmat yang terbesar bagi kita ialah turunnya, diciptakannya makhluk Allah yang mulia daripada di antara orang-orang yang mulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laulaka ya Muhammad, kalau entang guna-guna ya Rasulullah, wahai Muhammad, ma khalaqtu aflak, maka dunia enda orang kuciptakan. Maka hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejauh ini kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin masih jauh kita di bawah Abdul Aziz. Abdul Aziz mungkin Bapak Ibu kita tidak mengetahui, tapi kalau nama kerana kita katakan, ada kita mengetahui Abdul Izza ini nama Abu Lahab. Abu Lahab nama aslinya Abdul Izza. Abdul Izza adalah orang yang sayang kepada Rasulullah sebelumnya. Maka ketika mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah lahir ke muka bumi, maka Abdul Izza mempunyai budak hamba saja yang bernama Suwaibatul Aslamiyah. Karena saking lolona ia, Abu Lahab pakaikan Abdullah, pakaikan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah keponakan Abu Lahab, sementara Abu Lahab ini adalah paman Rasulullah. Lolo ia karena keponakannya lahir, merdekakan nama Suwaibah al-Aslamiyah. Maka orang yang pertama bergembira dengan lahir Rasulullah, merayakan Maulid Nabi, adalah Abu Lahab. Harga onta Huniri 50 dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarat bagi seorang laki-laki dan perempuan itu berbeda syaratnya. Untuk laki-laki syaratnya itu lebih sedikit, sementara untuk kaum ibu perempuan itu syarat nampak. Laki-laki dua kecak. Kata Rasulullah, jika anak lebu kene ibu, maka nikahkan dengan dua syarat enda. Yang pertama, idza ja'akum man tardawna dinahu. Yang pertama dengan agamanya. Kemudian wa khuluquhu, dan akhlaknya. Kenapa berbeda antara agama dan akhlak? Terkadang agama anak ini pendek, sembahyang rajin, zakat selalu ditunaikan, puasa aktif, kadang ditambah ada tulis Senin Kamis, kadang ditambah ada tulis puasa Nabi Daud, bahkan puasa segan orang segan kena puasa tulis ya, tapi bentuknya kasar. Agamanya bagus, tapi akhlaknya tidak bagus. Dan terkadang akhlaknya bagus, mendem cowok sopan, tapi orang pernah sembahyang. Makanya harus sepasang, kata Rasulullah. Nikahkan anak perempuan itu, lihat agamanya dan lihat akhlaknya. Kalau sudah bagus agama, bagus akhlaknya, maka nikahkanlah. Sementara untuk perempuan, kata Rasulullah, ini 4 syaratnya. Mubahul mar'atu lil arba', nikahilah perempuan itu dengan 4 sebab. Pertama, limaliha, dengan hak tanah. Maka bisa Bapak Ibu, bapak-bapak dengan harta. Bagi seorang ibu, kenapa sedemikian? Karena gara-gara harta terjadi hari ini, akidah bisa diperjualbelikan karena faktor ekonomi. Coba kita tekan hari ini. Miskin melarat maka mudah dipengaruhi.
masuk ke agama kami ya, masuk. Tapi kalau sudah mapan, ekonominya baik, ekonominya tinggi, maka insya Allah akidahnya akan normal, akan bagus. Lima lihat. Kemudian wali asabiha, keturunan nasab. Maka bagi seorang laki-laki, lihat nasab seorang perempuan. Isi uni nenek lah, isi kakek lah, diserahkan oleh Nabi. Ada orang tak tahu ya pakai seluruh kopi, tidak kawin gemam, ya dawari mengokali. Bapak itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perlu dilihat, karena keturunan akan menjamin, nasab akan menjamin keturunan untuk selanjutnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wali jamaliha, dengan bupana, cantik, beru. Kenapa sedemikian? Karena perempuan setiap hari bagi kita, jamutan setiap hari bagi kita, makanan yang gondi, lagu wedam ia mang, balik rajo ia mang, laus rajo ia mang toli. Kalau tengah, cari nama yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka perlu dilihat cantiknya. Ini maaf ibu di sini. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, walidiniha, maka terakhir kuncinya adalah lihat agamanya. Perempuan itu mesti dilihat agamanya. Kadang upana orang mende tapi agamanya bagus, maka dengan agamanya mau mempercantik dirinya. Ekonominya rendah, agamanya bagus, maka ekonomimu yang menaikkan derajatnya. Maka agamalah sesungguhnya. Maka kalau kita pandang dari rupa, 3 tahun nih, paling lagu 50 tahun. Mungkin 60. Ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka agamanya kuncinya terakhir kata Rasulullah. Kalau bagus agama, maka baguslah seluruh akhlak-akhlaknya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pesan untuk anak-anak kami, yang pertama kata Rasulullah, yang harus kita perkuat adalah niat. Niat kita menikah, niat kita berkeluarga. Untuk apa niat kita berkeluarga? Niat kita berkeluarga ingin menunaikan sunnatullah, ingin mengerjakan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka niat yang pertama, man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Isi-isi yang menikah kata Rasulullah maka sempurna setengah imannya. Maka dia telah menyempurnakan setengah imannya. Maka sekuat-kuatnya anak pegana beribadah, bahkan anak pemuda beribadah, maka iman mereka masih setengah. Maka kebanyakan ketika mendengar hadis Nabi Eda, isi-isi menikah kata Rasulullah maka sempurna setengah imannya. Tersenyum kau bapak. Kalau saya setengah kita akan cara naik, tidak ada pakai double ini. Otak artinya untuk menyempurnakan iman itu adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tujuan kita berkeluarga adalah ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita pernah berpikir rizki nanti, bagaimana keadaan nanti, mangan kami nahane nora. Maka saya kurang setuju pendapat, mohon maaf, turun tua kita unik. Kalau menggunakan anak rumah maka kita berkeyakinan bahwa yang memberi rezeki itu bukan manusia, bukan pekerjaan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Jangankan diambil, jangankan dihilangkan, diambil pun tidak. Kalau sudah memang itu target rezeki kita, maka akan diberikan sampai kapanpun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka secara logika kalau kita bantu anak puana rezeki kita cara
Mau kita berkeluarga, rezeki jauh tapi Sarah tambah Sarah jadi 2. Artinya rezeki ketika berkeluarga itu pasti akan dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, niat ingin mendekatkan supaya ibadah kita itu kuat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa dalam rumah tangga ontang-ambing bagi keluarga yang baru, mungkin berpengalaman bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berkeluarga lama. Dalam berkeluarga pasti ada istilah pasang surut, pasti gelombang, rintangan, halangan. Maka kita lawan dengan sabar. Pertama niat, kemudian sabar. Dalam rumah tangga pasti ada rintangan segala macam. Ulang kita begitu dicoba galak, berbuat baik dan kita salah. Karena hidup di dunia ini memang penuh dengan masalah. Berbuat baik kita salah, apalagi berbuat jahat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuh ingat kita kisah Luqmanul Hakim, kali kata Luqman, paling kita lebih buka ini bang anak. Lewat kita lebih pada di kampung-kampung adik. Asal bercilah dan bangun, punya reaksi kalah dengan kita. Jadi Luqman yang bawa anak keledai ada. Keledai itu Luqman bersama putranya anaknya. Mau menuju ke kampung satu, suruh nama anak bangkit. Bangkit konaknya. Bangkit anak ada atas keledai. Lewat salah kampung lain lokal gitu ya demo bapak gua ngajak nih. Ada mu anak yang durhaka. Bapak dan nusu mendarat. Ia naik di atas keledai. Orang kira anak yang berbakti. Loh, terus dia minuman. Artinya Anda bisa menjadi sugesti buat kita Bapak Ibu, bahwa hidup di dunia ini memang penuh dengan masalah. Kita tidak akan pernah bisa mendapatkan ketenangan kecuali dengan diam. Mampu kita sabar. Sebagai Luqmanul Hakim, kemudian suruh nama orang itu bang anak-anak buka, aku atas lewat sana kampung, mencuak toilet. Bapak kau ngajak mah tidak ini. Dia nur atas anak negeri ni sunam dahat. Inilah omongan orang tidak akan pernah terlepas. Sudah anak dahat, hidup dari anak ni. Kebagian di Luqman. Orang pergi buka ada bangkit pergi dari luaran. Bangkit ke luaran, di atas keledai. Lewat di kampung sana naik, bagi mangcok galak. Orang dah kayu pikir, itu nak keledai bagi di kayu galak, matang mati keledai ni. Orang teluk dapat. Orang bagi buka orang untuk memandai. Kita jual anting mo ni na. Angkat kain kena protes mah. Lalu keledai pada dibangkitin ni na. Artinya apa? Bahwa dalam rumah tangga pasti ada pasang surut. Maka kuncinya harus sabar. Ekonomi kita tidak harus mesti stabil. Terkadang ada kalanya rendah, ada kalanya naik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah Luqman ini terinspirasi buat kita. Sugesti buat kita bahwa kita hidup di dunia ini memang penuh dengan masalah. Menopang kulkas kita kan jadi cowok ya. Asis lagi orang galak. Apalagi orang keren mekahanan. Ya tama nunggoy okay. Artinya kali kata Imam Syafi'i, jangan pernah ceritakan kebaikanmu kepada siapapun, karena orang yang benci tidak akan percaya, dan orang yang dekat denganmu tidak membutuhkan itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ada ujian. Kenapa kita diberi uji oleh Allah? Allah ingin mengangkatkan derajat kita. Ujian kita belum seberapa dengan ujian nabi-nabi. Maka contoh sajalah idola kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah. Suri teladan kita Rasulullah penuh dengan ujian, penuh dengan masalah. Lihat Nabi Ayub alaihissalam.
Nabi Ayub Bapak Ibu, ujiannya mungkin kalau kita manusia orang mampu. Nabi Ayub diberikan Allah 12 orang anak keturunan. Diuji oleh Allah mati 12 kali. Serwari. Tapi ada serwari ucap mati 12. Ini ujian yang diberikan oleh Allah. Kenapa diuji? Ingin mengangkat seberapa kuat iman kita. 12 orang anak. Kemudian masuklah derita yang amat dahsyat dirasakan oleh Nabiullah Ayub. Diberi penyakit Bapak Ibu, penyakit yang tidak akan pernah terjadi kepada orang sebelumnya dan tidak akan dialami orang sesudahnya. Begitu penyakitnya. Orang bakal kita ketemukan, orang bakal terjadi mata. Imo penyakit sadar-sadaran diberikan kepada Nabi Ayub. Imo saking dahsyatnya. Berbicara tentang ekonomi seperti demikian juga para nabi, bagaimana Nabi Muhammad. Berbicara tentang keturunan bagaimana nama Zakaria, Nabi Zakaria. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam 86 tahun mendoa Rabbi habli minas salihin supaya dapat diberikan keturunan. 86 tahun baru diberikan keturunan. Selesai ujian Nabi Ibrahim, ketika diberikan keturunan tidak disuruh Allah disembelih Nabiullah Ismail. 86 tahun menerima, begitu lahir anak saudara-saudara disuruh dan sembelih. Maka ujian kita hari ini belum seberapa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita hadapi dengan wasta'inu bis sabri was salah. Sebesar apapun ujian, maka kita hadapi dengan sabar dan juga tunaikan salat. Orang salat di saat butuh. Hari ini kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di saat butuh kita kau bisa sembahyang. Aku tidak mulik uang jaga putrian sembahyang akhir ini. Aku tidak mulik lenyap orang yang ngelok masuk dan terus bayar. Ketika engkau diberikan Allah dan rezeki, lupa itu sifat manusia. Pernah terjadi zaman Nabi. Tak labah orang yang senantiasa bersama Rasulullah. Salah baiknya setiap hari berjamaah bersama Rasulullah. Jadi suatu ketika ditegur oleh Rasulullah, salabah, ku perhatikan kona, engkau kecak balik, engkau kecak imam mengucapkan salam, orang yang kau wirid, kata Rasulullah kepada salabah. Orang keperluan Allah, kira-kira orang perlu permintaan kepada Allah, ada cepat kembali, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali sembahyang, engkau kecak salam imam, bercang kau sekali. Ini kau tu bersalabah. Kali jawab salabah, ya Rasulullah. Isi yang orang segel dekat denganmu dekat-dekat, semua pasti umat Islam pasti ingin. Tapi ya Rasulullah, aku itu menurut ya Rasulullah, aku mau kalau paling miskin di kota Mekah ini. Aku mau kalau paling larang di desa ini. Aku mau paling yang susah di desa ini. Ya Rasulullah, melibat kita sekarang, mau sarana yang kupakai, harta yang kami miliki ini. Sarung pakai, sarung mau sarana harta yang kami miliki di hapus. Suatu ketika ya Rasulullah, terlambat aku balik, orang yang sempat jam buku sembahyang, maka ketika selesai salat saya harus bergegas pulang ya Rasulullah, supaya istri saya sempat melaksanakan ibadah salat kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan, singkat cerita, engkau seorang nabi ya Rasulullah, doamu diijabah, doakan aku kata salabah. Kali kira-kira wahai salabah kata Rasulullah, doakan aku menjadi orang yang kaya, menjadi kaya raya, supaya ibadahku kuat, kata salabah.
Kali jawab Rasulullah, mau pikir mau kalau talaba. Kira-kira tak mendenno ko nasimu seperti enda, giat kau beribadah daripada hartamu banyak nanti. Mau pikir talaba. Segala kenalain itu oleh orang ya Rasulullah, habis pikir aku ni lah. Enak mau menjadi kaya ni lah. Doakan aku ya Rasulullah. Maka di saat itu Rasulullah mengadakan tangan berdoa, Bapak Ibu. Doakan namu talabah menjadi orang yang kaya. Kemudian diberi Rasulullah oleh-oleh seekor kambing. Seekor kambing yang sudah hamil tua dibawa talabah. Tidak lama kemudian sada Rasulullah oleh-oleh, kemudian melahirkan kambingnya. Dari Sarah berubah menjadi 4, naik menjadi 10, sampai ribuan, ratusan hewan ternak dari satu yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enajian gue. Biasanya talabah semakin aja kau di masjid. Dan kau iqamah, mari tidak. Segera boleh kenal Rasulullah. Biasanya iqamah gue di masjid. Selesai salam oleh kita. Pernah pun itridah dalam satu minggu, pernah mau itridah di masjid. Jadi bertanya mau Rasulullah kepada sahabat, ini kira kisah labahan. Engkau ya sibuk ya Rasulullah. Sibuk kali, sibuk ngurus kambing nanya. Udah, antara maksud kita dari Bapak Ibu, ada sejarah kisah salabah. Nah, aku udah sibuk ngurus dengan tinggi, udah. Udah bukan kata. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau ya sibuk ya Rasulullah, kata sahabat. Sibuk ngurus kambing nanya. Celaka talabah kata Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka singkat cerita turunmu ayat tentang zakat. Turun ayat tentang zakat. Dikirim pesan kepada talabah, kau nanggo masuk bilangan orang yang wajib mengeluarkan zakat. Kali kata talabah, ya jangan bawa mencari bagi ini, mengurus dari kedep naik. Nanggo kue dibagi hasil mau nih. Orang bagus kata talabah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, artinya apa? Bahwa terkadang hidup kita seperti Eda adalah pilihan terbaik buat diri kita supaya kita ibadah kepada Allah lebih khusyuk. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberati, Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kapasitas kemampuan kita. Orang mungkin oleh Allah kita ujian selain orang kita mampu menghadapi, pasti ujian yang diberikan Allah karena kita sanggup menghadapi ujian itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian salat terkhusus kepada kita bersama dan ananda kami, salat. Ulang kita harap lebih amai nak khusus Ustaz. Ini tahu ya, yang khusus nanti mo, lima tuan ni. Gue kalau setuan, mentor orang setuan mo. Maka salat itu tidak mesti khusyuk. Kita diperintahkan salat, kita diwajibkan salat, bukan khusyuk. Tapi kita dianjurkan supaya dalam salat itu bisa khusyuk. Ada tata cara supaya salat kita itu bisa khusyuk. Pertama, kata Rasulullah, dari menjawab bersuci. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, pertama saat bersuci berwudu, maka ketika kita membasuh wajah hakikatlah keluar dosa daripada mata kita. Membasuh tangan keluar dosa daripada jari jemari kita dan seterusnya. Kemudian kata Rasulullah, ketika selesai berwudu tidak boleh tasbih. Tasbih kena seorang mencari seperti ini. Yang diperbolehkan tasbih subhanallah dari tempat wudhu sampai. Coba amal kenambing ini ketika kita berwudhu tidak berbicara. Pasti nahan ketika sampai di masjid khusyuk kita sembahyang.
Yang membuat kita tidak khusyuk sembahyang ini kan Bapak Ibu. Mencolok kita enggak, tren mau kita colok tadi ya. Karena setan yang dagang guna bila kita. Padahal kunci udah tadi, kunci udah tadi ke Hondana. Kan sembahyang lagi dan memang begini, ini cara setan mengganggu kita manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat sebenarnya mudah. Tapi terkadang kita yang mempersulit. Yang wajib dibaca saat salat ini 5 baca. 5 yang wajib dibaca pada saat salat. Pertama, takbiratul ihram. Oh, itu kata Bapak Ibu, takbiratul ihram mengangkat tangan. Yang perlu kita ketahui sekaligus menjadi ilmu anda Bapak Ibu, mengangkat tangan saat takbiratul ihram 2. Pertama, la yatazawwadu dunaihi, tidak melampaui 2 telinga. Yang perlu kita ketahui ya, karena macam-macam kita gerakan salat gelen. Pertama, la yatazawwadu dunaihi, tidak melampaui 2 telinga, sejajar dengan daun telinga. Allahu Akbar kita. Yang kedua, baina mangkibaihi, antara 2 bahu. Maka bagi kaum ibu lebih tertutup lebih bagus, maka diambil sejajar dengan bahu. Orang pernah kira-kira kalau sembahyang Allahu Akbar ya, lo mana kadang mau uji, lo mana kadang begini, tapi ada banyak. Artinya kare bahwa ilmu ada sebenarnya luas, ilmu itu luas. Terkadang kita yang mempersempit. Contoh samping supaya kita jangan pernah sesekali membayangkan orang yang sesat yang kita. Orang Bapak Ibu letak tangan saat takbiratul ihram, letak tangan saat takbiratul ihram, kue variasinya, kue mazhabnya, supaya orang kita sering menyalahkan. Kalau kita mazhab Imam Syafi'i di atas dada, di bawah pusat, kita Masuk Maliki pas di atas pusat. Lubang gini sembahyang. 2, Maliki itu 2. Pertama di atas pusat, kemudian ada mulqab dilepas ke bawah. Mungkin ibu-ibu yang pernah umroh lihat nama di kota Mekah ini. Allahu Akbar. Bukan saya sembahyang. Lubang ni. Supaya ulang dan kita sekali. Kita yang kalau ada yang sesat kakak pikir kita. Oh dah. Sesuai dengan anu kena, sesuai dengan mazhab yang dianu dia. Tapi mazhab kita Imam Syafi'i pas di atas, di bawah dada, di atas pusat. Kita tidak berbicara seperti itu Bapak Ibu. 5 wajib yang dibaca pada saat salat. Pertama takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Ahora aku hafal Ustaz. Orang pun dihafal, tempelkan Al-Fatihah di tempat kita sembahyang. Baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang aku hafal. Mau baca, ya orang butuh ni. Punya kira-kira. Ganti Al-Fatihah ini dengan zikir. Ada solution dah. Ulang kita saling dengan aku orang hafal Al-Fatihah itu ulang. Ada saling mengingat kebaca. Mungkin lo di antara kita. Kita ada, insyaallah orang lain. Tapi terkadang, mohon maaf Bapak Ibu, Lord kala yang memeluk agama Islam, orang non-Islam memeluk agama Islam, tapi karena salah berguru, pernah kejadian dulu di Bapak Ibu fakta, ditekan ke guru na, dah wajib dihafal, Hamu suka kalah payah, nak agama Islam ini, anak wajib paling Kristen, pernah kejadian seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Fatihah tidak bisa dihafal, dibaca. Tidak bisa dibaca, diganti Al-Fatihah dengan zikir. Zikir kali kita hafal. Subhanallah yang kita hafal subhanallah. Kuning kira-kira panjang seukuran dengan Al-Fatihah. Zikir baru hafal. Kira-kira kali solusinya diam. Lebih dalam kitab Al-Majuri dikatakan, diam. Kau ambil kita. Allahu Akbar takum kita. Sedang berruku kita. Membaca tidak bisa, menghafal tidak bisa, diganti zikir juga tidak bisa, diam juga tidak bisa. Kuning kira-kira. Pertama membaca takbiratul ihram, mengangkat tangan, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian membaca salawat.
Yang wajib dibaca saat salat 5. Ketiga, membaca salawat. Salawat kali dibaca, membaca tahiyat, membaca tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah sampai asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang wajib dibaca. Kemudian yang keempat, membaca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaitana sunnah. Idamping kita apa terjadi? Kemudian terakhir membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi. 5 simple. Terkadang kita yang mempersulit Bapak Ibu. 5 kerja, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, membaca tahiyat, membaca salawat. Kalau Rabbana ini kubaca kuning kira-kira Ustaz, sunnah. Subhana rabbiyal azim kubaca kuning sunnah, tentang wajib. Tapi banget makanan, nak akan kejadot kalau ibanakan lah. Masa kali ini, Abu Hasbuna. Ini khusus bagi siapa? Bagi orang yang memang tidak tahu sama sekali. Pulang kita amalkan gimana? Kita amalkan gimana? Salah kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, sabar. Kemudian, salat. Maka adukanlah keluh kesahmu, adukanlah musibah atau ujianmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gue kalau ingin mengadukan Allah, ya Allah, mihapi. Ya Allah, sabar aku ya Allah. Ya Allah, kau bikin kali kepada kak. Harus kami lanjut Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka adukanlah semua masalahmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tua no, ni tua melebih pati sembilan tua. Bisa deh. Kalau mengikut Nabi Muhammad paling jago 67 tahun. Dia mah bukan seumur 62 tahun, 20 siwa wangi. Ini masih ada wangi naik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada hak seorang istri terhadap suami. Perlu kita ketahui. Ada hak seorang istri terhadap suami. Apa dia hak seorang istri terhadap suami? Ada 5. Maka wajib dipilih ibu. 5 hak seorang ibu kepada seorang bapak. Pertama, pakaian. Ada kewajiban seorang ibu, seorang bapak kepada istrinya. Pakaian. Engkau mau toko baju kami, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Pulang no, biar kita pilih baju-baju di artis ini. Enak gak baju sama 4 juta ini, insya Allah ada kita umur lagi nih. Maka ikut standar. Kemampuan ulang terlalu kita paksakan. Pakaian alhamdulillah sudah dikasih. Kemudian tempat tinggal, rumah wajib dipilih seorang ibu kepada bapak, kepada seorang suami. Yo lo apa kami ngontrak dan tidak ngontrak penggol ye. Ulang lo kita ukur no poin kita putar no. Udah bisa, udah sebanding. Maka sesuai dengan kapasitas kemampuan seorang suami. Mengontrak lebih mengontrak, ngekos lebih ngekos. Kemudian makan wajib diberikan seorang suami terhadap istri adalah nafkah. Kemudian pendidikan, nah, makanya siloknya pendidikan ini Bapak Ibu tanggung jawab seorang suami. Seorang suami wajib mengajarkan mulai dari bersuci sampai salat. Karena genen, gue suami tak orangnya sanggup mengajari, gue kesibuk kenapa? Kena umi suami kalah mengajari, baik kena umi ustad mengajari. Maka wajib seorang ibu ya nak mengikuti perdoaan segala macam supaya ada bekal. Karena ilmu itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntut ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Ketika disompol bawah oleh tanah dan bahu terakhir kali tanah. Kemudian perhatian wajib diberikan seorang suami terhadap istri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Istri terdiri dari 5 huruf. Pertama I, S, T, R, I. I pertama indah. Maka usahakan indah tidak dipandang suami. Indah harus dipandang suami. Dah kau bicara kau pesta nak umbila memang luar biasa. Ujian nakal sudah mukul. Dia mukul pun dia lawan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, indah. IS kedua sakinah. Jadikan diri tak ada ketenangan bagi suami tak. Ketika balik suami dari kerja sambut, gue balik, gue dah tutup, gue pasti orang itu aja, gue dah tutup, oke apa kali segala macam, lemah lah dia, dia ngajinya dia, oh ini lemah lagi, oh yang nama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir kita cuma awak ini, boy aja. Indah, sakinah, tentram ketika dilihat oleh suami. Kemudian T, taat. Taat Bapak Ibu. Wajib seorang istri taat kepada suami. Kalau memang ini masih dalam standar, artinya tidak menyalahi syariat. Ada seorang Cina, langsung boleh buka, baru kodol najona kumbuko dan juga bisa sama. Ini adalah wajib ditaati. Kali ini melanggar, taat bagi seorang istri terhadap suami. Kemudian R, ramah, artinya harus ramah tamah kita. Mencegok ni suami supaya pulang suami itu mencegok pakai istri galak. Kita ini. Kemudian iman terakhir. Kalau iman seorang istri itu kuat, Fir'aun pelakina tetap yang jadi asiahi. Fir'aun sekalipun lakina tetapi akan menjadi Asia, masuk surga Asia. Fir'aun masuk neraka, ditenggelamkan. Orang mungkin lagi di zaman ada main pernah kita ira Fir'aun ini. Artinya dari kesadaran seorang suami Bapak Ibu. Suami pun sedemikian. Suami memiliki 5 huruf. Sakinah harus menjadi ketenangan bagi istrinya. Kali saya kira jamunan itu kok namo. Aduh jangan berbawas. Nah, muslim nah. Biasanya pengantin baru iri. Tapi kalau kita masuk telulan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Niat, kemudian wasta'inu bisabri wassalah, sabar kita atas segala ujian. Yakin kita di balik ujian ini pasti akan diberikan ketenangan oleh Allah, pasti akan diberikan derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian salat kita, sesibuk apapun maka jangan pernah kita tinggalkan salat kita. Kemudian apalagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, birrul walidain. Maka enda pesan, enda engkau sering kita dengar birrul walidain, artinya berbakti kepada kedua orang tua. Maka ananda kami sari, engkau adalah milik suamimu, sedangkan suamimu adalah milik orang tuanya. Perlu kita ketahui Bu, ketika seorang wali mengatakan saya nikahkan anak kandung saya dengan engkau dengan mahar sekian, saya terima, kata seorang pengantin, maka tanggung jawab seorang ayah perempuan maka sudah di pundak seorang suami. Suami masih mempunyai tanggung jawab terhadap ibunya, bapaknya, orang tuanya. Yang wajib dinafkahi oleh seorang suami, istri, kemudian ibu dan bapak kalau memang tidak mampu. Pulang kita larang. Macam ni orang ikut. Tidak boleh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Birrul walidain. Maka dikatakan jadikan ibumu seperti raja, maka rezeki akan seperti raja-raja.
Boleh kita lalai Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Pada kita jauh padahal. Pada kita jauh jauh. Mendai kubur keramat bukan salah tidak. Tapi terkadang kita lupa bahwa keramat sesungguhnya ada di rumah kita, rumah sendiri. Maka ibu yang dikatakan oleh Rasulullah, siapakah layak untuk mendapatkan baktiku ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ummuka? Ibumu. Siapa lagi ummuka? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Baru abuka, bapakmu. Kenapa ibu tiga? Ayah satu, karena ibu menyusui, mengandungi dan melahirkan. Nah, kalau memang kita segera tertidur Nabi kita rapat, memang kita kandungkan. Kau bapak, orang kita mampu. Maka birrul walidain, kunci kesuksesan kita di dunia maupun di akhirat, berbaktinya kita kepada orang tua. Kuncinya kalau memang tidak bisa membahagiakan, setidaknya jangan sampai menyakiti. Dengan jenguk, lihat, mungkin antara kita jauh dengan orang tua. Lihat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Awal yang udah kami sudah telepon, ya paket kuralot. Ini gue ada zaman-zaman aku yang mencari celah. Orang yang berzina Bapak Ibu mohon maaf 1000 kali maaf. Orang yang berzina di dunia, orang yang mabuk-mabukan di dunia, orang yang bermaksiat di dunia, hidupnya mungkin bisa tenang di dunia ini. Tapi anak yang durhaka, demi Allah dikatakan, di dunia dia dapat lebih-lebih lagi di akhirat. Di dunia DP Allah, nahan jasa di akhirat. Tidak pernah akan ada seorang anak yang durhaka terhadap orang tua yang mendapatkan ketenangan. Kalau sudah berkeluarga, ketenangan dalam rumah tangga tidak akan pernah mendapatkan itu. Naik Rasulullah ke atas mimbar. Ya Rasulullah, kami dengar engkau mengucapkan amin, kata para sahabat. Sesungguhnya malaikat Jibril datang kepadaku dan menyuruhkan untuk mengaminkan doaku. Apa isi doa malaikat Jibril itu ya Rasulullah? Celaka mereka ya Rasulullah, berjumpa dengan kedua orang tuanya atau salah satu di antaranya, tapi tidak sempat berbakti kepadanya. Bersyukur kita Bapak Ibu. Mungkin lebih tua tak bersyukur kita. Lu udah masalah kita teringat itu, jika kita teringat Bukecanan masuk geluh lu sepegang masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Teringat kita. Balik mohon kita, orang yang bisa. Izinkan aku mati syahid, kata seorang pemuda. Tapi apa jawab Rasulullah? Ala kami ummin, ibumu ada, ayahmu ada ya Rasulullah. Ilzam rizalaiha batamal jannah. Kau urus saja telapak kakinya, akan kau dapati surga di sana. Rambutnya kita urus, dapat surga. Apalagi kita urus pakaiannya, kita urus mangannya, kita urus tempat tinggalnya Bapak Ibu, maka akan dijamin kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Kita dengan zaman-zaman sekarang Bapak Ibu, apalagi kau ucap berusia orang tua kita, aji masa di kompok bangun mereka, na orang kakak nabi besibu dina, kau nabi wedi dina, besibu mangin, mereka itu dia suan terjadi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pesan, bukan pesan kepada pengantin yang baru saja, tapi kepada kita, bahwa kita mempunyai tanggung jawab terhadap orang tua kita, ibu kita. Sebelum masanya tiba, kalau kita masanya tiba, kita cakar-cakar ke rambut, kita kejak-kejak baju, orang yang bisa. Kita tabur uang di atas makam mereka juga tidak akan dapat mengembalikan mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gini muncul istilah, kalau yang mati lantak makasan maka ini.
Maka nang ikaisay pindah di dunia, nang ikaisay balik di dunia. Oh, tang merasa Bapak Ibu memang pasti balik na. Pino kayo na to, hindi balikan ke dunia, tapi orang yang bisa. Kalau muncul istilah tang merasa magkaili, ewan dong ibalik ini. Oh, tang merasa, pino kayo tangis kayo, tapi orang yang bisa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa inilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jadikan orang tua kita sebagai ratu di rumah kita, maka insya Allah rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang kita idamkan, yang kita inginkan, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ini hanya bawah menguji Bapak Ibu, tapi kita sendirilah yang mengerjakannya, kita sendirilah yang melakukannya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala berkat memuliakan orang tua tidak akan pernah menjadi celaka bagi seorang anak. Kalau sampai seorang ibu mengadu, Bapak Ibu mengadu, ya angkat tangan tangis ya, maka siap-siaplah kita menangis di atas penderitaan. Ya Juraid, kata seorang ibu, anak seorang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Juraid, kata seorang ibu. Juraid adalah seorang ahli ibadah di zaman Rasulullah, orang yang rajin beribadah. Ya Juraid, Juraid sedang beribadah. Komia orang begini. Ya Juraid, kata umatnya, orang begini komia. Ya Juraid, karena berpikir Juraid bahwa ibadah lebih penting daripada ibu. Kecewa ibu nak. Anak kain pandang enteng lagi langguan, kata seorang ibu daripada Juraid. Berdoa ya Allah, jangan kau matikan Juraid sebelum matanya melihat tuna susila. Mohon maaf SK. Ulang matiin kau Juraid ya Allah sebelum matanya melihat tuna susila. Dikabulkan Allah Bapak Ibu. Oh, seorang regu sudah berbadan dua, sudah mengandung. Ditanya oleh kampung, siapa yang menghamilimu? Juraid. Padahal Juraid orang pernah keluar di zaman Rasulullah, orang pernah yang keluar, selalu rutin beribadah di kamarnya. Tapi tiba-tiba ditanya, "Isa menghamilimu?" Juraid. Orang kira kami sangka-sangka kata penduduk sekampung ini. Juraid seorang ahli ibadah, orang yang rajin beribadah, katanya tiba-tiba inilah kerjaannya. Ketika mau dieksekusi, dimatikan Juraid di saat itu dipancung. Apa kata Juraid? Tunggu, pemakai mau lebih anak layak, kata Juraid. Supaya aku tunjukkan ketika anak itu lahir, Bapak Ibu, dengan izin Allah, Juraid berkata, ditunjuklah pusat seorang anak. Ya Ghulam, man abuka, siapa bapakmu? Juraid, seorang anak berkata dengan izin Allah, bapak saya seorang pengembala kambing. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa engkau kecak keluar ucapan dari mulut seorang ibu, sekalipun dia ahli ibadah, pasti akan diijabah oleh Allah. Maka jangan sesekali kita, kalau memang bisa, kita ilahkan. Sumpah, minta, kalau bahasa Arabnya laknat. Sumpah ini billahi tallahi wallahi, melaknat, menurapa, ini melaknat. Jangan sampai kita melaknat anak. Kalau engkau kecak anak ini kita laknat, bahwa akan terjadi penderitaan semasa hidupnya. Apalagi yang mati buku toh nih, mati bangun tangis. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini kisah menggambarkan bahwa seorang ulama sekalipun, seorang ahli ibadah sekalipun, kalau sudah keluar kata-kata, pulangkan keluar ke selambing, sakit hati makna, orang ucap kena, sakit hati makna, maka akan terjadi ajab Allah Subhanahu wa taala. Oh, seorang anak di zaman Rasulullah, seorang pedagang, anak Nabi yang Bapak Ibu, ini terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Komo anaknya, komo umatnya, buka kupinjam mau bekas ke umat orang mangan, tak bisa kami pinjam lebih. Terbagi mo mi anaknya, kali baju makin ni.
Lijana kau mencari, lijana kau banting tulang segala macam biolog ya. Mintanya selalu, mau kita kari piro na bangku, mau kita kari piro na bangku. Itu na para mencari. Terbagi di umatna, sakit hati umatna. Orang ucapkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berdagang seorang anak dari berdagang antar negara, ketika sampai di negeri Sam kalau tidak salah, maka homo begal kalau bahasa kita, kotak tarik kalau bahasa Arabnya, pembegal, dipotong tangan anak saya. Habis dipotong, terlintas ya, orang yang sakit hati makku katanya. Dipanggil mau umatna, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ditengok umatna bahwa setuhu memang sakit hati umatna gara-gara ceruk anakna, tapi sekalipun orang diucap kena, Allah ingin menunjukkan engkau kecak sakit hati seorang ibu sekalipun tidak diucapkan, pasti akan ada penderitaan bagi seorang anak. Apalagi diucapkan ya Allah, kata umat, mengadu di tengah malam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin inilah yang ingin kami sampaikan. Pesan bagi kita semua, terus bagi pengantin, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Pertama yang harus diluruskan adalah niat kita. Niat menikah adalah beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian dalam rumah tangga pasti ada ujian, maka kita hadapi dengan sabar. Dan sebisa, sekuat apapun rintangan dan segala macam, maka upayakan salat kita jangan pernah sampai tinggal. Kemudian birrul walidain, berbakti kepada orang tua sampai mati kita, maka kita akan mendapatkan ketenangan di dunia dan akan diberikan imbalan oleh Allah di akhirat kelak. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 juta harga budak sahaja 2 kali lipat daripada unta. 100 juta mau sedekah Abu Lahab ketika lahir Rasulullah. Isi kira-kira kita bersedekah maulid Nabi 100 juta. Kalau memang 100 juta, berarti titel nama bersama ke Abu Lahab. Yang punya kami Ustaz 2.000, 5.000 itu payah gadang ni. Berarti bahawa Abu Lahab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa? Karena dia bangga lahir keponakannya ke muka bumi. Maka Abu Lahab hari eda Sabtu, Ahad, Senin mau minta masuk hari Senin lolo Abu Lahab, karena diringankan siksana, karena memuliakan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab samping orang yang tidak seakidah dengan kita, diringankan siksanya oleh Allah, apalagi kita. Maka bukti cinta kepada kita, bukti cinta kita kepada Rasulullah, setidaknya Bapak Ibu senantiasa mau kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Ulang penting-penting ke surah kami bagi kau ditadai kalah jauh dan agen. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.